行1号引发。Dua tahun yang lalu, terjadi aksi perampokan bersenjata oleh sekelompok penjahat bertopeng di toko perhiasan Pouching. Banyak yang jadi sandera, sehingga beberapa ribu tim SWAT segera dikerahkan ke TKP untuk menangani situasi. Tanpa para penjahat itu sadari, ada satu petugas SWAT yang menyelinap masuk dari lubang angin dan menggunakan kamera mini untuk mengecek situasi. Tapi kejadian ini membuat seorang bapak yang sudah rentah tiba-tiba kena serangan jantung. Tim SWAT pun harus menunda penyerangan gara-gara itu. Seorang gadis muda mengaku kalau dia dokter dan para penjahat itu mengizinkannya untuk mengecek kondisi pasien dan menyelamatkannya. Tapi penyakitnya cukup parah, jadi gadis itu berusaha memohon pada mereka agar bapak ini dibawa ke rumah sakit. Tapi permintaannya malah membuat para penjahat itu jadi emosi hingga mereka langsung melepaskan tembakan. Situasi ini langsung membuat tim SWAT mulai bergerak maju, tapi si penjahat tiba-tiba melempar granat sehingga melukai beberapa petugas terdekat. Situasi jadi semakin memanas. Petugas SWAT yang bersembunyi di lubang angin pun langsung bergerak dan menembak beberapa penjahat dengan tepat sasaran. Tim SWAT yang di luar pun akhirnya bisa menyerbu masuk dan menyelamatkan para sandera. Tapi tiba-tiba satu penjahat yang tersisa menyandra si gadis dokter dan memaksanya memegang sebuah bom. Si petugas SWAT langsung memberi aba-aba pada para rekannya untuk menurunkan senjata mereka, tapi dia sendiri tetap bersiaga menarget si penjahat. Dan begitu si penjahat menurunkan kewaspadaannya, si petugas SWAT secepat kilat menembak kepalanya lalu melompat untuk menangkap si gadis dokter dan benda yang dipegangnya sehingga dokter mendarat menimpanya. Si gadis dokter benar-benar histeris sehingga si petugas SWAT harus menegurnya dan menyuruhnya untuk menggenggam erat alat itu. Dia meyakinkan bahwa biarpun pengamannya sudah dilepas, tapi benda itu tidak akan meledak selama digenggam erat. Si petugas SWAT tetap tenang membantu si gadis dokter memegangi benda itu dan meyakinkannya kalau dia akan membantunya keluar dari sini. "Dokter Mi, dengarkan aku baik-baik. Aku ingin kau berdiri sekarang dan ikut keluar bersamaku." Si petugas SWAT lalu membantu Mika berdiri dan dengan lembut menuntunnya keluar hingga mereka tiba di tanah lapang tempat penjinakan bom. Dengan sabar dan tenang, si petugas SWAT menyuruh Mika untuk melepaskan jarinya satu persatu sesuai aba-aba hingga akhirnya benda itu berpindah tangan sepenuhnya ke si petugas SWAT. Tapi sekarang Mika ganti jadi mengkhawatirkannya. "Bagaimana denganmu? Aku polisi," ucap si petugas SWAT menenangkannya lalu menyuruh para rekannya untuk menjauhkan Mika. Dan begitu Mika sudah cukup jauh, benda itu pun meledak. "Apa dia selamat?" pikir Mika. Dan 2 tahun kemudian, Mika mempelajari berbagai buku tentang bedah saraf. Sepertinya dia memang ingin menjadi dokter bedah saraf karena teman serumahnya, yaitu Shauman, yang menderita kanker otak. Di sebuah pesawat sedang terjadi sebuah pembajakan. Tiba-tiba seorang kru pesawat nekat menyerang si pimpinan, tapi sayang gagal. "Mau jadi pahlawan? Karena tindakanmu barusan, kau sudah mencelakai semua orang di pesawat," ujar si pimpinan lalu menarik pelatuknya. Tapi ternyata tidak ada pelurunya. Ternyata itu cuma simulasi pembajakan pesawat. Dan si pimpinan itu ternyata adalah Kapten Polisi Shinkelei. Mika diwajibkan mengikuti pelatihan penyelamatan darurat yang diadakan di markas kepolisian. Pelatihan itu diwajibkan untuk para dokter muda karena nantinya akan diberi sertifikasi kelulusan. Seorang instruktur dari kepolisian mengatakan bahwa pelatihan itu adalah pelatihan tertutup yang diadakan selama 2 minggu. Di sana mereka akan mendapatkan latihan fisik, pertolongan umum, pertolongan darurat untuk cedera, dan latihan simulasi umum. Instruktur itu memberitahu mereka bahwa kepala pelatihan ini adalah Kapten Shinkelei. Mereka pun bersiap-siap untuk ganti pakaian dan berkumpul di lapangan. Mika terkejut karena instruktur itu hanya memberikan waktu 10 menit untuk mereka bersiap-siap. Sesampai di lapangan, instruktur ini menyuruh mereka langsung memulai pemanasan. Ketika sedang istirahat, mereka menggosipkan kepala pelatihan mereka bahwa Kapten Shinkelei itu seperti Thanos yang siap memusnahkan semua orang.
Bahkan Kapten Shinkeley pernah hampir merobek sertifikat kelulusan angkatan sebelumnya. Mereka juga mengatakan kapten ini adalah kapten terhebat dan termuda dan pernah diangkat secara khusus karena jasanya. Tapi Mika menganggapnya biasa saja karena dia pernah bertemu seorang tim SWAT yang pernah menyelamatkannya dulu. Tim SWAT itu sangat hebat, bahkan mampu menjinakkan bom di tangan Mika. Setelah selesai istirahat, mereka mendapatkan pelatihan kembali dengan lari mengelilingi bukit. Mereka yang tidak terbiasa terlihat sangat kelelahan. Mika lalu menjumpai instruktur pelatihan itu dan meminta izin. Karena dia ada urusan penting di siang hari, dan instruktur itu tidak memberinya izin, karena untuk mendapatkan izin harus ada surat tertulis dari ketua pelatihan. Mika pun menanyakan di mana kepala pelatihan mereka. Instruktur itu memberitahu bahwa kepala pelatihan mereka belum datang. Mika mengomel dengan mengatakan bahwa kepala pelatihan mereka sungguh tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Instruktur itu pun lalu menelepon ketua pelatihan mereka, namun tidak diangkat karena masih dalam perjalanan. Mika yang tidak sanggup menunggu lalu berpura-pura memperbaiki tali sepatu di saat timnya sedang berlari. Melihat ada kesempatan, mereka pun lari keluar barisan. Sesampainya di jalan, dia memberhentikan sebuah mobil, tapi mobil itu tak mau berhenti. Lalu datanglah sebuah mobil jeep yang dikendarai oleh Shinkeley. Dia melihat bahwa anggota pelatihannya sedang berada di jalan. Kapten Shinkeley pun lalu berputar arah dan menghampiri Mika, dan Mika pun menyetop mobilnya. Mika lalu meminta tumpangan karena dia buru-buru harus ke rumah sakit, tapi Mika tidak tahu bahwa yang mengendarai mobil itu adalah Kapten Shinkeley. Kapten lalu menyuruhnya masuk. Kapten bertanya kenapa dia ada di situ, dan Mika pun menjelaskan bahwa dia adalah dokter di rumah sakit yang sedang melakukan pelatihan di sekitar situ. Dan Mika balik bertanya apa pekerjaan dari Shinkeley. Kapten itu menjawab bahwa dia adalah seorang polisi, dan dia balik bertanya lagi, siapa namamu? Mika jawabnya. Kapten Shinkeley lalu terbayang sebuah kejadian 2 tahun yang lalu bahwa dia pernah menyelamatkan seorang wanita bernama Mika. Kapten bertanya lalu kenapa Mika mau mengikuti pelatihan itu? Apa hanya untuk sertifikat kelulusan? Mika menjawab bahwa dia mengikuti pelatihan itu bukan hanya untuk sertifikat kelulusan, tapi dia berharap suatu saat nanti bisa masuk sebuah tim pertolongan darurat, dan Kapten kagum dengan jawaban Mika. Kapten Shinkeley juga menanyakan siapa yang melatih Mika. Mika mengatakan yang melatihnya adalah instruktur Shu, seseorang yang sangat kaku, tapi lebih baik daripada Kapten Shinkeley yang datang terlambat dan tidak bertanggung jawab. Mika tidak tahu siapa yang diajaknya bicara sebenarnya. Sesampainya di rumah sakit, sebelum Mika turun dari mobil, Mika memperingatkan agar apa yang dikatakannya tentang Kapten Shinkeley itu dirahasiakan. Dan Kapten Shinkeley menjawab, kamu tenang saja, aku tidak akan mengatakan pada orang lain. Mika berterima kasih atas tumpangannya lalu turun. Tujuan Mika ke rumah sakit adalah untuk melihat Dr. Shaw melakukan operasi. Dr. Shaw adalah seorang dokter ahli bedah saraf. Minimal, dokter spesialis hanya boleh menyaksikan proses operasi itu. Dan semua orang terlalu fokus melihat Dr. Shaw yang sedang melakukan operasi, sampai mereka tidak sadar bahwa Mika yang belum spesialis ada di sana menyaksikan operasi itu. Operasi itu sangat berbahaya karena dilakukan pada pasien yang sadar dan bisa menyebabkan epilepsi. Dan di tengah operasi, pasien itu pun kejang-kejang. Semua orang mulai khawatir, tapi Dr. Shaw sudah melakukan prediksi dan antisipasi hingga operasi itu pun berhasil dilakukan. Semua orang bertepuk tangan kepadanya dan Mika juga sangat kagum pada Dr. Shaw. Setelah Dr. Shaw keluar dari rumah sakit, Mika berharap bisa menemuinya. Mika pun mengejarnya sampai ke lantai bawah. Di lantai bawah dia bertemu dengan dokter dan memberitahukan bahwa ada temannya yang sakit. Dia sudah dioperasi 3 kali, namun belum kunjung sembuh. Mika lalu memberikan kartu namanya beserta rekam medis kepada Dr. Shaw. Dia berharap dokter itu bisa menghubunginya kapan-kapan. Pada malam harinya, terlihat instruktur Shu sedang menunggu Mika yang tidak pulang-pulang. Ternyata Mika lagi belanja di supermarket.
Di sana dia bertemu kembali dengan Kapten Shinkeley. Mika pun kembali dengan Kapten ke tempat pelatihannya. Seorang penjaga di posko menyapa dengan sebutan Kapten Shing dan itu membuat mereka terkejut. Instruktur Shu lalu mendatangi mereka. Kapten Shing berkata, "Aku sudah menemukan orangmu. Bunyikan bel. Kita ada pertemuan darurat. Dan Mika dalam masalah besar." Setelah mereka berkumpul, Instruktur Shu memperkenalkan Kapten Shinkeley kepada mereka. Dan wajah Mika terlihat semakin pucat. Anya! 这位是我们邢克雷。 Kapten Shin lalu menghukum mereka semua dengan menyuruh mereka lari 15 putaran keliling lapangan dikarenakan salah seorang dari mereka keluar camp. Dan orang itu adalah Mika. 谁想像这二位一样偷拿不到结证，明白了吗？明白。动起来！ Keesokan harinya terlihat Mika yang berada di lorong ruangan sedang memikirkan cara bagaimana meminta maaf kepada Kapten Shinkeley. Mika terlihat sangat panik. Mika lalu memasuki ruangan Kapten Shing ingin meminta maaf, tapi Kapten Shing mengatakan keluar camp secara diam-diam hukumannya adalah dikeluarkan dari pelatihan. Tapi Mika meminta keringanan agar tidak dikeluarkan dan Kapten menyuruhnya untuk keliling 20 kali putaran lapangan dan membersihkan toilet. Keesokan harinya, Kapten Shing yang memimpin pelatihan. Dia mengajarkan bagaimana caranya menggunakan tandu. Di pantry terlihat Kapten Shing sedang mendatangi Mika, tapi Mika malah terjatuh atas Kapten Shing. Dan itu membuat mereka berdua merasakan kejadian 2 tahun yang lalu. Tapi Mika tidak tahu siapa anggota tim SWAT itu dulu. Setelah pelatihan selesai, Mika mengembalikan helm Kapten Shinkeley, tapi dia menjatuhkannya. Dengan cepat, Kapten itu pun bisa menangkapnya. Mika meminta maaf karena tangannya gemetar dan Kapten Shinkeley mengingatkannya bahwa tangan seorang perawat tidak boleh gemetar. Karena perkataan Kapten, Mika jadi terbayang kejadian 2 tahun yang lalu ketika dia gemetar saat memegang bom. Seorang reporter datang ke tempat pelatihan mereka. Instruktur Shu lalu memperkenalkannya berbagai alat militer. Mika mendapat telepon dari Dr. Shaw yang menyuruhnya membawa kawannya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan dia segera berlari meninggalkan Kapten Shing yang sedang menunggunya. Di rumah sakit terlihat Mika bersama Dr. Shaw yang sedang memeriksa kawannya yang bernama Shawman. Dr. Shaw pun memberi kabar baik bahwa dia bisa merawatnya yang akan dilakukan di luar negeri. Mika dan Shawman terlihat sangat senang karena masih ada harapan. Setelah selesai dari rumah sakit, Mika kembali ke kamp pelatihan. Dia meminta maaf atas kesalahannya. Kapten Shing mengatakan ini sudah kedua kalinya dan dia harus dikeluarkan. Tapi Mika bersikeras untuk mengikuti pelatihan karena dia datang bukan untuk sebuah sertifikat. Dia benar-benar ingin menguasai ilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Lalu seorang reporter yang berada di sana mendekatinya. Ternyata reporter itu mengenali Mika. Reporter itu lalu memeluknya. Keesokan harinya pelatihan kembali dimulai. Kapten melakukan absensi satu persatu tapi melewati nama Mika. Mika diacuhkan dan tidak diikutkan dalam pelatihan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.